Parkir susah. Mundur, mundur. Sembilan. Monitor saya sedang. Senyum si Gibran. Emang sengaja. Sengaja ya. Sengaja ya. Bapaknya mau ngomong dulu bentar ya. Ya. Jadi ada peristiwa di mana KPU mengangkat kuasa baru yang jadi jaksa pengacara negara. Nah, saya keberatan kalau kuasa dilakukan dua-dua. Kan KPU udah nunjuk kuasa, sementara nunjuk juga kejaksaan. Itu menurut hukum acara tentang kuasa itu harus ditarik yang kuasa yang lama. Itu pasal 18, 16 KUH Perdata. Jadi setiap pengangkatan kuasa baru otomatis kuasa lama ditarik. Maka saya minta harus berlaku salah satu, yang jaksanya kah atau yang KPU-nya. Yang datang tadi siapa, Pak? Jaksa pengacara negara dan orang KPU. Apa kuasa hukum dari KPU? Ini Nah. kalau sampai double ya. Ini kan Iya. kenapa dari KPU kan juga institusi negara. Apa Iya. sih harus masalahkan sampai kenapa jaksa hadir kenapa Bapak permasalahannya? Saya permasalahkan begini, karena ketentuan KUH Perdata bunyinya begitu. Siapapun yang menerima kuasa baru, otomatis kuasa lama gugur, ditarik, gitu loh. Itu. Nah, Itu teknik mengundur-undur itu, Pak. nggak tahu deh, saya nggak bisa terjemahin gitu. Ya. Berarti yang Bapak permasalahkan sebenarnya jatuhnya lebih ke teknik ya. Iya, Bukan itu. ada tendensi Gini, apa begitu. kalau hukum acara itu harus tertib. Kalau nggak tertib, bahaya. Nanti putusannya bahaya. Terus dia mewakili siapa kalau gini caranya? Ya kan? Itu. Tertib beracara itu hukumnya mutlak. Harus. Gitu. Dengan adanya ini Pak, ini kan akhirnya diundur, maksudnya harus selanjutnya jadinya pemeriksaan sidang lagi dong, jadi periksa identitas lagi. Nah, Begitu ya. ini peristiwa ini baru. Saya juga belum pernah mengalami. Nah, mungkin ada penetapan dari majelis besok boleh atau tidak ada dua kuasa ini. Itu kayaknya. Oh, dua kuasa ya. Iya, dua kuasa. Hakim bilang ini penambahan. Saya nggak bilang nggak bisa penambahan. Kalau penambahan itu dari internal KPU boleh. Tapi ini kan kejaksaan. Masa kejaksaan sama KPU tambahan? Itu kan yang berbeda itu. Ya kan? Pasalnya tadi pasal berapa Pak? Pasal 18, 16 KUH Perdata. Hafal loh saya. Pengalaman Bapak kenapa tadi mic-nya mati? Waduh, nggak tahu deh. Pak, pengalaman Bapak kalau banyak kuasa gini berarti takut atau apa, Pak? Takut ya? Waduh, masa takut sih? Wong ngadapi saya kok takut. Pak Pala, upaya selanjutnya apa yang dilakukan dengan Pak Pala selanjutnya Pak pada persidangan selanjutnya? Nunggu proses saja. Ikut proses sesuai hukum acara aja. Ya, Jadi oke. ditunda minggu depan Senin juga. Minggu depan Senin juga jam yang sama, ruang yang sama, mendengar putusan pengadilan ini. Boleh nggak pakai kuasa dua kuasa gitu? Itu putusan. Iya. Ya, oke. Ya. Saat ini mengingat kami sudah mendatangi Dikdasmen, ya, bertemu dengan Sekretaris Dikdasmen saat ini, ya, Dr. Eko Susanto, yang mengatakan bahwa Gibran hanya menyelesaikan 2 tahun di Orchid Park Secondary School, kelas 9 dan kelas 10. Ya, dia harus mengulang ke kelas 9 lagi, meskipun sudah lulus kelas SMP di SMP Solo, ya, SMP Negeri 1 Surakarta. Di Orchid Park Secondary School dia harus mengulang ke kelas 9, kelas 3 SMP lagi. 2 tahun di sana sampai kelas 1 SMA. Ya, hanya sampai kelas 1 SMA. Jadi tidak lulus SMA di Singapura. SMA apalagi SMK. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini pada hari ini. Terima kasih. Di sini disampaikan para netizen, jika masih tunda-tunda, orang di Pulau Jawa segera bentuk tim Nepal untuk bersihkan para penegak hukum yang tidak becus menangani persoalan negara. Nah, teman-teman, bapak dan anak sama wadusnya tidak ada punya jiwa kesatria. Seharusnya dia benar betul datang ke pengadilan-pengadilan, kehendaki tertinggi di hukum negara ini, maka seharusnya wajib bagi hakim memanggil paksa bapak dan anaknya. Nah, setuju sekali, rakyat sudah muak dengan pengadilan dan hakim-hakim yang jadi pelindung penguasa-penguasa bejat.
Nah, apa iya harus diciptakan generasi pembohong untuk memimpin negeri sebesar Indonesia? Nanti, rakyat yang kasih keputusan bukan KPU, bukan hakim, bukan polisi. Kebenaran akan mencari jalannya maju terus. Pak Subhan Palal, ayo kawal rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, gimana Indonesia bisa maju sedangkan pemimpin orang-orang yang mundurnya tidak becus? Inilah kalau tajam di bawah tumpul. Di atas jangan takut, demi kebenaran Allah selalu menjaga hambanya yang menjalankan kebenaran. Lebih cepat lebih baik wapresnya mundur yang tak mampu menjalankan tugas sebagai wapres, yang pelongo-pelongo payah balik kalau wapresnya. Ya Allah, memang berat hadapi penguasa dibuat berbelit-belit dan mengulur-ngulur waktu biar rakyat bosan. Tolong Bapak pemangku kuasa bertindak secara jujur dan adil demi wibawa NKRI. Usut sampai tuntas ijazah palsu wapres. Tunda terus sampai kiamat, kapan kelarnya? Gimana mau jadi pemimpin dipanggil hakim perkara dirinya sendiri datang tunjukkan jiwa kesatria Anda wapres? Presiden harus memberhentikan wapresnya. Rakyat mengawasi, banyak mata mengawal, ini harus junjung tinggi. Kebenaran, kejujuran, lambang timbangan, jangan sampai hanya pajangan tanpa makna. Nah, secara jujur nggak punya ijazah dan nipu penjara. Coba kalau rakyat langsung penjara Jokowi Gibran. Nah, boleh atau tidak? Undang-undang ditambah lagi setiap ada kasus penjabat negara, undang-undang nambah. Hebat ini republik macam apa? Hukum di negara Indonesia ini sudah tidak ada kejujuran lagi. Nah, memalukan, penjabat tukang ngibul semuanya. Jika ketidakbenaran, kejahatan, penipuan dibela oleh hukum, maka negara dalam masalah besar. Negara seperti ODGJ memang masih kuat pengaruh Pak Deddy Konaha. Semoga para penegak hukum di Indonesia bertugas sesuai dan fungsinya secara undang-undang di Indonesia yang berlaku dan peraturan yang tetap berlaku secara resmi. Nah, makzulkan Gibran Pak Hakim, malu-maluin Indonesia saja. Mau kita lihat hukum di negara Indonesia, lebih baik kita nepalkan saja. Setuju bantai rame-rame jika terbukti dan masih ngotot mempertahankan kemungkaran. Kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri. Itu sudah lebih bagusnya. KPU sama jaksa sama-sama rezim Jokowi. Semua PKI tidak ada sejarahnya ngakui kesalahannya. Semoga langsung, kalau Fufu Fafa langsung dimakzulkan supaya NKRI lebih damai lagi. Segala yang melanggar, melenceng dari undang-undang, peraturan di negara Republik Indonesia ini jangan dibiarkan terus, usut sampai tuntas. Siapapun orangnya jangan pilih bulu. Akan jadi presiden buruk ke depannya jika para penjabat yang bermasalah dibiarkan tanpa bersentuh hukum. Nah, teman-teman, negara Indonesia kalau ingin maju dan rakyatnya bahagia sejahtera harus berani bersih-bersih dari penjabat-penjabat yang bermasalah dengan hukum. Nah, DPR kok diam terus? Padahal jelas Gibran telah melanggar aturan konstitusi. Nah, sekarang kenapa Dewan diam seribu bahasa? Terutama PKS, Demokrat, PDI, ayo hak angkat dan makzulkan. Jangan-jangan DPR juga sudah dibungkam apa artinya wakil rakyat. Nah, mantap, lanjutkan para pejuang kebenaran. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi semua orang-orang yang akan membuktikan kebenaran asli demi masa depan bangsa dan negara Indonesia ke depannya. Rekayasa hukum di negeri ini mengerikan, kebohongan demi kebohongan. Bahkan perangkat-perangkat negara dipakai untuk membuat orkestra kebohongan. Menurut RG, kalau sidang ditunda-tunda lagi melulu, maka di situ akan dibuat kecurangan. Rakyat sudah tahu semuanya. Sudahlah wahai jaksa, KPU, Anda jangan melindungi perampok jabatan yang tidak punya ijazah untuk merampok. Nah, di sini juga disampaikan teman-teman, siapapun yang tidak adil dan tidak jujur bekerja, maka alat swasta pasti nanti akan membalasnya. Terus berjuang demi menegakkan keadilan dan demokrasi. Masalah penguasa aparat penegak hukum banyak tidak punya malu demi melindungi pembohong. Rakyat kecewa tidak berbuat apa-apa. Semoga Allah melindungi presiden dan wakil presiden. Orang normal itu punya etika dan tata krama dalam segala hal termasuk berpolitik.
Nah, lanjutkan terus Pak Subhan sampai Gibran benar-benar dimakzulkan. Sulit mencari keadilan di negara Indonesia karena penegak hukum kita lebih takut pada penguasa serta mantan penguasa yang korupsi KKN. Nah, inilah hukum Indonesia saat ini, lemah untuk orang yang punya uang, tegas untuk rakyat kecil. Maunya siapa hakim mau memutuskan sidang perkara. Nah, hakim harus juga disumpah sesuai agamanya biar dia memutuskan suatu perkara bisa dengan adil. Nah, Pak Prabowo sekarang harus gercep masalah ini, perintahkan cepat biar nggak berlarut-larut. Nah, skenario termul memang begitu. Lihat saja nanti, ujung-ujungnya hakim pasti keputusannya meletre alias meleot alias tidak objektif. Jangan-jangan Jokowi tahu ijazahnya asli, kata polisi. Gimana tuh? 10 tahun berkuasa ditangani ijazahnya susah. Masa tiba-tiba ijazah asli wah bisa rame lagi ini. Kalau yang bersangkutan tidak hadir, apa susahnya kuasa yang jadi jaminan di penjara? Nah, penegak hukum, hakim, kejaksaan sudah dipenuhi termul-termul dan ini yang wajib dimasukkan ke dalam got. Maju terus Bapak Subhan, aku yakin rakyat sangat mendukung Anda. Kebohongan kejujuran. Kebohongan akan mempertahankan kebohongannya. Sedangkan kejujuran harus mempertahankan kejujurannya. Sedangkan penonton juga tahu mana yang bohong dan mana yang jujur. Kebohongan akan semakin tampak pelongo-pelongonya. Nah, kalau ditunda terus ya akan terjadi seperti pemilihan wapres. Ujung-ujungnya mereka menang lagi masalah ijazah bapak dan anak. Lihat, hati-hati pesanan hukum. Nah, penegak hukum nggak adil masa yang bertindak. Nah, semoga lekas dimakzulkan dan semua termul disingkirkan agar Indonesia sejahtera. Harusnya tugas hakim mentahkan pengacara, tidak sahnya kuasa hukum ganti perkara awal otomatis diganti kuasa hukumnya. Hakim sudah ditunjukkan order Mulyono. Nah, hadis sport semangat menegakkan kebenaran dan keadilan. Kenapa? Kebohongan harus didukung dan dilindungi. Nah, sekarang jika para hakim tidak berbuat adil dan kebijakan tidak adil, perlu dinepalkan saja. Kalau memang semua bermuara pada kebenaran dan termasuk para penegak hukum juga pegang teguh kebenaran, mestinya tidak sampai seperti ini. Semakin rumit dan ruwet penyelesaiannya berarti ada sesuatu yang tidak benar untuk dibenarkan. Nah, sekarang andaikan tergugat rakyat biasa mencontoh ketidakpatuhan pemimpin tidak mau hadir, bagaimana itu mungkin nggak pengadilan diam-diam? Nah, pasti dipanggil paksa. Sungguh tidak adil, sudah dipertontonkan lalu hanya diamka rakyat yang tidak mendapatkan keadilan. Enak memang pemimpin pada rakyatnya udah tertib hukum, pada giliran pemimpinnya sendiri bermasalah nggak bisa jadi contoh perilaku tertib hukum. Ya, oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih. NKRI harga mati.